Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latul Muhafiro dengan NIM 21051204023 dari kelas 2021A S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Pertama-tama, kita masukkan terlebih dahulu routernya di network device, kemudian router. Saya akan menggunakan PT router. Setelah itu bisa dimasukkan untuk switch-nya. Saya menggunakan 2960 dan saya akan menambahkan 3 switch. Setelah itu bisa dimasukkan PC-nya berada di end device, kemudian di sini. Nah, ini ada PC, ada laptop, tapi saya pada kali ini akan menggunakan PC terlebih dahulu. Jadi, kalau ingin bisa sekaligus, kalau itu kan biasa kan cuma bisa satu persatu. Kalau ingin sekaligus bisa menekan kontrol dan PC. Saya akan menggunakan 3 PC untuk tiap switch-nya. Nah, setelah itu di bagian router kita tekan. Kita matikan terlebih dahulu routernya berada di paling pojok. Ini akan masih menyala berwarna hijau. Nah, kalau sudah tidak ada maka ini sudah mati. Kemudian ini terdapat 4 slot kosong. Karena kalau kita nggak tambahkan satu di slot ini, maka dinyalakan terlebih dahulu. Jika menghubungkan ke kabelnya, kan kita memiliki 3 switch. Hanya ada 2 yang bisa kita gabungkan. Maka dari itu kita perlu menambahkan slot terlebih dahulu. Dimatikan terlebih dahulu. Kemudian di bagian 1 CFE bisa drag and drop di slotnya. Setelah itu bisa dinyalakan kembali. Nah, kita sudah bisa menghubungkan dengan kabel. Karena sudah ditambahkan slot, maka di sini akan muncul 1. Kita hubungkan yang pertama terlebih dahulu. Setelah switch sudah terhubung ke router, bisa dilanjutkan dari switch ke PC. Setelah semua terhubung, atur terlebih dahulu di bagian router. Kita ke arah config, bisa diisi di switch 1 tadi, dinyalakan portnya,
Nah, IP-nya diisi 192 168 52 1. Subnet masknya ditekan dan kita ganti menjadi 192. Nanti akan saya jelaskan kenapa ini ada 1. Nah, yang kedua ini diganti menjadi 192 168 52 65. Untuk subnet masknya bisa ditekan. Nah, yang keenam tadi dinyalakan terlebih dahulu. Kemudian 192 168 52 129 subnet masknya. Kemudian di bagian RIP kita masukkan 192 168 52 0. Tekan add. Sudah. Nah, kenapa tadi ini dimasukkan 1 kemudian ada 65 dan 129? Pertama-tama kan kita pada awalnya sudah memiliki subnet mask dengan 192 ini. Nah, untuk subnet mask 192 subnetnya akan nilai slice 26, yang mana slice 26 memiliki 4 bagian di grafnya. Dari 0 sampai 63, 64 sampai 127, 128 sampai 191, 192 sampai 255. Nah, untuk 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192, dan 255 itu tidak bisa dipakai. Jadi, itulah mengapa kita menggunakan angka 1. Karena kita tidak bisa menggunakan angka 0, maka kita menggunakan angka 1. Kemudian yang kedua ini, karena kita tidak bisa menggunakan angka 64, kita menggunakan 65. Dan yang ketiga, sama, karena kita tidak bisa menggunakan 128, kita menggunakan 129. Dan di bagian IP, kenapa 0? Karena kita akan dimulai dari 0, jadi kita menggunakan angka 0 tersebut. Nah, setelah itu, kita menuju ke CLI. Di bagian paling bawah bisa diketik IP DHCP Poolnet 1. Untuk yang pertama bisa diisi network 192.168.52.1 yang dimiliki oleh yang pertama tadi. Kemudian diisi subnet masknya, yakni 255.255.255.192. Default router routernya 192.168.52.1. Kemudian diakhiri dengan exit. Nah, begitu juga dengan yang kedua dan yang ketiga.
Setelah sudah diketik semua, setelah exit bisa di enter, kemudian bisa di close. Pastikan sudah diisi semua ya tadi. Sudah on. Nah, setelah itu kita beralih ke PC-nya. Untuk PC bisa ditekan kemudian di tempat desktop, IP configuration. Ini bisa diisi secara manual, namun saya akan menggunakan secara otomatisnya menggunakan DHCP tadi. Bisa ditunggu. Nah, ini akan terisi secara otomatis, dan jika berhasil akan ada tertulis DHCP request successful. Lakukan ini kepada semua PC yang ada. Setelah semuanya sudah diatur, dan bisa kita coba simulasikan. Nah, yang pertama kita coba kirimkan pesan dalam satu jaringan dari PC 0 ke PC 1. Kita coba play. Kita coba play. Dari PC 0 akan diarahkan ke switch terlebih dahulu, baru kemudian diarahkan ke PC 1. Kalau masih dalam proses, maka di sini akan bertulis in progress. Nah, akan berstatus sukses jika dari pengirim diterima oleh penerima, kemudian dikembalikan ke pengirim. Setelah itu kita coba di berbeda jaringan dari PC 0 menuju ke PC 4. Kita coba play. Nah, ini kan masih dalam in progress. Diarahkan ke switch, kemudian switch mencoba untuk dalam satu jaringan namun ditolak, kemudian ke router, kemudian dikembalikan ke switch lagi. Nah, kan ini sudah selesai progresnya dan berstatus failed. Kenapa begitu? Karena terkadang si isinya ini tidak bisa mengenali IP yang masuk. Jadi biasanya pada percobaan yang kedua akan berstatus sukses. Kita coba kembali dari 1 menuju ke 4. Maaf, dari 0 menuju ke 4. Kemudian kita play. Tadi kan masih diarahkan ke PC 1 dan 2 karena ini sudah mengenali IP-nya di mana, jadi bisa langsung diarahkan ke router dan ke switch yang kedua, kemudian diarahkan ke PC yang keempat. Setelah diterima di PC keempat tadi, pesan dikembalikan menuju ke si pengirim yakni PC yang ke-0. Berstatus sukses. Maka pengiriman pesannya berhasil.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.